warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Eko semuanya. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mengingat pandemi COVID yang belum berakhir. Halo Kak Bagas. Hai, selamat sore. Halo. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan saya Alivia. Saya di sini mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Cerita Eko series yang selanjutnya yang bertajuk Beli Makanan Online Tanpa Plastik Kemasan. Kok bisa? Cerita Eko sendiri merupakan sebuah platform yang dihadiri oleh narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, yang dilaksanakan melalui live Instagram, serta mendiskusikan semua hal terkait lingkungan dengan harapan dapat memotivasi masyarakat, pelaku usaha, ataupun sektor lainnya untuk turut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, cerita Eko kali ini akan membahas tentang pengurangan sampah kemasan, terutama sampah kemasan dari makanan online. Setiap hari yang kita tahu bahwa kita tuh selalu disuguhkan dengan produk makanan yang menggunakan kemasan sebagai pelindungnya. Nah, tanpa disadari, sampah kemasan itu akan terus menumpuk dan mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Berdasarkan data yang ada, plastik kemasan itu sebenarnya mendominasi 15% dari jenis sampah yang ditimbulkan pada tahun 2021. Benar ya Kak Bagas ya? Kebayangkan Sobat Eko semuanya gitu, ditambah lagi dengan proses penguraiannya yang berlangsung itu bisa puluhan tahun lamanya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Apalagi di zaman pandemi kayak gini, sudah pasti itu timbulan sampah kemasan itu akan meningkat ya Kak, apalagi ditambah dengan kebiasaan baru yang tadinya kita bisa pergi keluar gitu kan, ada kebiasaan baru yang kita membeli semua barang itu secara online. Oke Sobat Eko, tanpa berlama-lama langsung aja nih kita undang Kak Bagas yang ahli bidangnya nih, yaitu Kak Bagas Kusumajati selaku co-founder and director of operation dari Alas. Halo Kak Bagas, gimana kabarnya Kak? Halo, kabar baik nih. Ini lagi WFH aja nih. Oh WFH ya. Kakak di mana emang? Iya. Sekarang posisi? Kalau rumah aku di BSD, kalau di kantornya itu Alas itu ada di Kemang. Oh di Kemang, tapi sekarang lagi di BSD Iya, berarti ya? iya lagi di BSD sekarang. Masih WFH gitu kali, bolak-balik aja kali gitu ya? Iya. Seminggu Oke. sekali sih kesananya, dan juga emang ada orang juga di sana, jadi ya udah. Oke. Jadi ada yang backup lah ya. Jadi masih bisa Iya, dikerjakan di rumah gitu ya. iya. Oke Kak, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya Kak ya. Seperti yang Iya, kita boleh. tahu bahwa pandemi COVID itu masih berlangsung ya Kak. Dan kebiasaan untuk membeli produk atau makanan secara online atau daring yang tadi aku bilang tuh menjadi kebiasaan baru nih saat ini gitu. Artinya tuh tanpa kita sadari bahwa semakin banyak nih sampah kemasan yang dihasilkan gitu. Di mana penambahannya berasal dari produk-produk yang dipaket ataupun kita membeli makanan secara online ya Kak. Nah, makanya Yes. permasalahan sampah kemasan apa sih Kak yang sedang kita hadapi saat ini, terutama sampah kemasan makanan nih Kak, di mana kan makanan itu adalah salah satu kebutuhan pangan manusia nih Kak. Iya. Oke. Jadi ini mungkin aku juga sekalian cerita ya, kenapa Alas terlahirnya Alas tuh kayak gimana gitu ya. Boleh, Kita boleh. ngelihat data sebenarnya. Kita ngelihat data di tahun 2019 itu, ini sebelum pandemi ya. Di tahun 2019, di tahun 2019. 2019, sorry. Di tahun 2019 itu ada salah satu platform delivery makanan online itu mencatat mereka sudah hit 50 juta. 50 juta dalam 1 bulan terakhir. Itu Bayangin, sampahnya? sampahnya, bukan sampahnya, pesanan, Oh, pesanan. pesanan, Oke, oke. pesanan. Tapi bayangin, satu pesanan kan mungkin bisa ada 2, ada 3, gitu kan. Itu bisa 2 sampai 3 kali lebih banyak lagi sampahnya, gitu kan, bener kan? Nah, di situ kita ngelihat kayak, wah ini berarti ada potensi nih, dan juga dari pengalamanku sendiri gitu ya, kalau mesen dari GoFood atau GrabFood gitu ya, maaf nyebut brand ya, Oke. tapi kalau mesen dari GoFood atau GrabFood gitu ya, aku ngerasa kayak banyak packaging yang tidak bermanfaat gitu, kayak misalnya setiap kali pesan selalu dikasih sendok garpu, sachet, tisu gitu ya, terus juga ada cable ties-nya gitu kan, segala macam. Jadi kayak walaupun udah dibilangin nggak perlu pakai itu,
tetap aja akan tetap aja akan dikasih gitu kan. Nah, makanya itu kenapa kita mulai membuat alas, tidak hanya meningkatkan experience untuk memakannya gitu, karena kan dari kita lihat dari customer-customernya ternyata mereka suka gitu dengan tempat bekelnya gitu. Jadi kayak mereka rasanya kayak dibikinin sama ibu sendiri gitu, kayak waktu sekolah gitu. Sama juga gak cuma experience-nya, tapi juga kita ingin nge-tackle sampahnya juga gitu. Jadi kita itu mengharuskan kalau misalnya ada pesanan dengan alas, kita itu hanya cuma alasnya, tempat makannya, dan juga kantong-kantongnya gitu. Dan kantongnya ini juga ada beberapa merchant yang memang sudah beralih ke yang cassava bag atau reusable bag, dan juga pokoknya kita sangat membatasi lah itu packaging seperti itu. Itu dimulainya alas tuh seperti itu. Jadi memang kita ngelihat datanya, kalau memang sampah order makanan online tuh udah banyak banget, dan to be honest itu juga ada cerita juga di balik itunya gitu. Jadi waktu kita dig lebih dalam lagi, ternyata itu sampah makanan, sampah kemasan yang sudah apa ya namanya, Kontaminasi. tersentuh dengan makanan. Maaf, ini hujan. Aku mau tutup jendela dulu ya, bentar Oh ya. ya, oke. Oke, jadi sampah makanan, sampah kemasan yang sudah tersentuh oleh makanan itu sangat susah sekali untuk di recycle, gitu. Jadi sampah plastik sekarang ya, sampah plastik itu hanya di recycle 9% di Indonesia, gitu. Sekecil itu gitu loh, nggak sampai 10% bahkan. Dan itu kita ngelihat kayak ya memang recycling memang harus ditingkatkan ya di Indonesia gitu. Tapi juga kita juga jangan udah tahu nih 9% nih, tapi kita juga jangan terus-terusan memakai terus gitu loh. Makanya itu kenapa kita memulai alas ini gitu, seperti itu. Tadi kakak sempat nyinggung kan bahwa yang diolah itu cuma 9% dari 100% yang ada berarti kan. Dan kakak tadi juga nyinggung bahwa sampah itu sulit banget terurai ya kak, apalagi sampah plastik gitu. Dan apalagi kalau kita lihat ke belakang itu banyak kasus banget ya kak, yang dimana kita nemuin sampah plastik yang ini tuh sebenarnya udah ada dari puluhan tahun lalu loh gitu. Apalagi di laut, mungkin kakak pernah lihat juga kan kasus-kasusnya gitu. Jadi memang sangat masuk akal ya bahwa emang sampah kemasan itu menggunung, karena yang tadi kakak sebutin juga pengelolaannya baru 9%, yang dimana belum sepenuhnya rata berarti kan, ditambah tingkat kepedulian dari kitanya sendiri itu yang masih kurang gitu, ditambah bonus yang paling lainnya adalah penguraiannya yang lama banget gitu. Iya. Mungkin aku mau tambah sedikit ya. Boleh. Maaf, aku mungkin mau sekalian nge-address kayak kenapa-kenapanya gitu, karena aku juga pernah ke Bantar Gebang gitu, dan juga ternyata ada loh Asosiasi Pemulung Indonesia. Dan aku juga udah ngobrol sama mereka. Jadi kalau tempat makan kan biasanya kan kita kalau makan di GoFood atau GrabFood gitu ya, itu tempat makannya itu kertas gitu ya. Rasanya sih kayak kertas gitu. Kertas kan kita sebagai konsumen ngerasanya kayak wah ini pasti bisa dikompos nih gitu kan, segala macam gitu. Tapi ada lapisan plastiknya. Lapisan plastiknya itu manfaatnya adalah untuk menjaga minyak atau basah-basah kan, kalau makanan kan basah kan, sampai menyerap ke kertasnya itu. Nah, itu sebenarnya yang susah untuk di recycle. Jadi recycling itu harus benar-benar kertas itu sendiri, plastik itu sendiri. Dan untuk ngemisahin plastik sama kertasnya itu kita belum ada teknologinya. Udah ada teknologinya di Eropa ada, tapi di Indonesia belum ada. Jadi itu harus lebih mindful lagi sih. Makanya itu kenapa dan juga tambah lagi kalau plastik itu sudah terkena dengan minyak,
atau udah terkena bahan-bahan organik, itu memang sudah value-nya itu udah rendah banget. Sama pemulung itu udah value udah rendah banget karena itu sudah susah banget lah pokoknya untuk di recycle gitu kayak gitu. Dan itu makanya itu ya kenapa kita mulai ini sih ya. Ya, ya berarti emang banyak faktor di belakang juga ya kayak yang kayak Yes, kayak yes. gini ini kayak gini yang membuat emang pengelolaannya masih 9%. That's why gitu emang ada alasan Yes. di balik itu semua. Yeah. Nah, kalau kita ngomongin dampaknya nih Kak, sebenarnya kan kita dari tadi ngomongin sampah apa namanya banyak macamnya banyak dihasilin terus teknologinya susah. Emang sebenarnya tuh kenapa kita harus melakukan pengelolaan? Emang dampak dari sampah kemasan ini tuh untuk kesehatan dan lingkungan tuh seperti apa sih Kak? Oke. Dampak sampah plastik ke manusia dan juga lingkungan gitu ya Mas. Ya, ya. Oke. Jadi yang kita lihat ya sekarang ya. Aku lupa berapa persennya. Ada sih datanya sebenarnya. Tapi jadi itu memang kita sekarang itu kebanyakan ini ada satu fakta yang lucu sih. Jadi di Jakarta itu semua sampahnya itu akan berakhir ke Bantar Gebang. Bantar Gebang itu di Bekasi. Jadi lucu aja sih kayak Jakarta nggak punya tanah untuk sampahnya. Gitu. Dan itu juga bisa leaking gitu karena kan udah penuh banget nih Bantar Gebang tuh udah sampahnya udah penuh banget dan itu udah masuk ke saluran air gitu. Jadi memang sudah mencemari lingkungan sampai makanya itu sampai kayak ke laut ya? leaking ke perairan lah pokoknya kayak gitu. Aku lupa berapa persennya, bahkan lebih tinggi daripada rate 9% tadi, 9% yang di recycle. Jadi ya itulah itu kenapa ya this is something that needs to be needs to find a solution for that gitu kayak itu. Iya, ini salah satu dampak yang nyata gitu ya yang kakak tahu sendiri kalau ternyata di Bantar Gebang udah menggunung yang dimana udah nggak bisa nampung lagi dan airnya tuh udah mencemari perairan gitu ya kayak. Itu salah satu berarti itu adalah dampak dari situ bisa ke kesehatan berarti ya kayak. Berarti kan dari situ airnya dikonsumsi ya kan? Iya. Nah, kalau untuk kesehatan sih ya mungkin ya kali kita kan apa itu namanya kayak makan plastik gitu kan. Kita kan nggak pernah intention kayak untuk makan plastik tapi memang sih di perairan kita memang sudah terteliti bahwa ada mikroplastik gitu di perairan, di laut gitu. Dan itu juga akan dimakan oleh plankton dan planktonnya akan dimakan oleh ikan yang lebih besar dan ikan yang lebih besar itu dimakan lagi yang sama ikan yang lebih besarnya lagi dan ikannya itu kita makan. Itu udah sangat lazim lah di research-nya itu udah sangat lazim di komunitas-komunitas pencinta lingkungan seperti ini. Dan juga sekarang baru aja kalau nggak salah 2019 ini udah ada jurnal di mana membuktikan bahwa mikroplastik sudah ada di tanaman, sudah ada di sayur-sayur. Jadi udah masuk ke tanah-tanah gitu. Jadi ya udah diambil sama tanamannya gitu kan karena kan memang tanaman tidak punya itu ya. Tidak tahu mana yang organik, mana yang nggak ada filter. Yes, nggak ada filter. Kayak gitu. Jadi kayak, nah itu dia. Itu bahayanya sih untuk kesehatan. Jadi mikroplastik itu bisa masuk ke manusia. Dan kalau nggak salah itu Gede Robby itu adalah sebuah musisi dan memang dia sangat aktivis lingkungan banget itu. Base-nya di Bali. Dia meneliti fesesnya dia sendiri, maaf sangat vulgar, tapi dia meneliti fesesnya sendiri dan memang sudah membuktikan bahwa di fesesnya dia sendiri itu ada mikroplastik, bahkan dia sudah mengurangi sampah plastiknya gitu. Jadi ya udah tidak bisa dipungkiri sih. Kayak itu tuh udah rahasia umum, tapi jadi kita kayak dilema gitu ya kak, belanja beli makan di sini nanti takut mikroplastik, tapi kalau nggak makan gimana? Jadi kayak
ya Iya, bimbang iya, iya, iya. banget. Udah tidak bisa udah nggak bisa dihindari gitu sih. Ya, Makanya itu kita harus sekarang, sekarang. sekarang benar banget. Nah, dilihat dari fakta-fakta yang tadi kita diskusikan nih, Kak, tentunya tuh harus ada solusi nih, ya kan? Yang dimana Yes. solusi ini yang bisa kita rasakan secara langsung, ataupun solusi yang baru bisa kita rasakan setelah kita continue nih untuk melakukannya. Nah, mungkin kalau aku kasih contoh nih, yang paling mudah mungkin ya, kayak misal kita membiasakan diri untuk membawa wadah sendiri nih, misal kalau kita mau ke warung atau beli makan di luar gitu, kayak saya ini anak kosan gitu kan, misalnya Iya, iya, iya. keluar beli ke warteg gitu kan, oh bawa sendiri deh gitu. Itu kan salah satu kebiasaan mungkin perilaku yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah-sampah kemasan gitu ya. Yes. Nah, jadi kayak kita Yes. emang ditambah lagi misal kalau misal kita mau belanja gitu kan, itu udah ada sendiri nih di dapur, ini goodie bag khusus ke pasar misalnya, ini Tupperware, sorry merek ya udah ya, Tupperware untuk ke kampus misalnya atau ke kantor gitu. Jadi kayak kita emang udah membiasakan dari perilaku kita sendiri untuk mengurangi kemasan gitu. Nah, mungkin dari Kak Bagas sendiri ada tips-tips atau perilaku yang atau solusi yang bisa kita lakukan nih untuk perilaku kecil lah gitu yang bisa kita lakukan, yang dimana kalau kita lakukan terus-menerus itu bisa berdampak loh untuk mengurangi. Iya, iya, iya. Oke, oke. Since karena kan kita ini ngomongin tentang itu ya, tentang makanan-makanan ya, kayak packaging makanan ya. Oke, jadi itu kalau misalnya seminimal mungkin kayak bawa botol sendiri ya, bawa botol minum sendiri gitu ya, bawa botol minum sendiri. Dan kalau misalnya kita pergi gitu ya, kita pergi ke mall atau ke restoran gitu ya, itu kadang-kadang sih mereka bisa memberikan kayak minuman gratis gitu, apa sih air gratis gitu. Dan itu juga sebuah benefit ya untuk orang-orang yang suka bawa tumbler juga gitu. Jadi mereka nggak usah bayar untuk botol-botol minuman kayak Starbucks kan kalau nggak salah itu ya, kalau beli minum gitu bisa pakai tumbler. Dan juga nanti kalau misalnya udah beli minum bisa tambah air putih gitu kan mereka, kayak gitu, dan secara gratis gitu. Makanya itu jadi itu udah benefit banget sih. Dan juga kalau misalnya mau lebih bagus lagi, itu bawa tempat makan kemana-mana. Mungkin aneh ya, kayak bawa tempat kemana-mana tuh kayak ribet, repot banget sih. ribet banget gitu kan. Makanya itu jadi kayak apa namanya, ya apa ya, ya itu sih salah satu yang harus kita biasakan gitu. Karena kan memang kalau misalnya mau mengurangi sampah sekali pakai itu memang kita harus apa ya namanya, menjunjung tinggi penggunaan ulang packaging gitu. Nah, di sini juga aku sempat ngerasain gitu. Jadi beberapa customernya Alas itu ada yang udah ekstrim banget mereka mengurangi sampahnya gitu. Bahkan mereka itu sampai harus ngirim tempat makan ke restoran untuk beli di restoran yang itu gitu. Dan itu juga mereka merasa kayak aduh repot banget ya gitu. Makanya itu jadi kayak mereka lebih mending beli kaki lima dekat rumah mereka gitu, atau mungkin ya terpaksa harus masak sendiri kayak gitu. Seperti itu sih solusi mereka. Makanya itu kenapa kita bikin Alas juga ini ya, itu supaya orang-orang yang seperti ini yang sudah ekstrim mencintai lingkungan banget itulah itu mereka terbantu gitu. Jadi memang ada orang-orang yang bilang kita langsung gitu, ini gara-gara Alas aku udah 3 tahun nggak mesen GoFood, sekarang jadi mesen GoFood gitu. Kayak gitu. Bagus dong. Bagus. Gitu sih. Jadi kayak senang juga sih, kayak oh ternyata terbantu juga gitu komunitas-komunitas yang sangat pencinta lingkungan ini gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu sih salah satu tujuan kita juga bikin Alas adalah untuk membantu orang-orang yang pengen mengurangi sampahnya dengan cara yang tidak repot gitu lah. Bener banget.
Berarti memang sebenarnya kan perilaku kita sendiri itu tanpa kita sadari itu sangat berarti banget ya Kak. Yang dimana Yes. memang kita bisa ngelakuin ini, yang dimana menjadi sebuah Yes. kebiasaan baru yang bisa kita lakukan ya Kak ya. Jadi kayak Yes. kalau kita konsisten, oke lah, yang tadi kakak sebutin itu ekstrim ya, yang udah ekstrim banget. Mungkin kalau kayak pemula-pemula kayak kita, itu kan nggak mungkin bisa langsung kayak ekstrim. Oke lah, pelan-pelan gitu. Jadi dari yang kita mulai membiasakan bawa botol, bawa tempat makan. Jadi kayak kita pelan-pelan, tapi kita konsisten. Bener banget ya kak. Jadi kayak supaya lama-lama kalau kita semua ngelakuin itu kan semua juga jadi kebiasaan baru nih gitu. Jadi bukan cuma kebiasaan baru kita membeli makanan online di zaman pandemi, tapi juga kita membuat kebiasaan baru untuk gimana caranya nih kita beli makanan online tapi ngurangin sampah nih gitu kan. Yes. Dari tadi tuh kakak sebenarnya tuh gini. Sorry, mau nambahin sih sebenarnya. Kita tuh sebagai konsumen tuh sangat punya kendali atas pasar gitu. Kayak kalau misalnya bisnis ya, sebagai bisnis itu kita tuh memang ngelihat demand-nya tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya orang-orang sudah misalnya bawa tempat makan sendiri, bawa botol sendiri gitu, ya mungkin nanti restoran-restoran mulai ya banyak ya orang yang pakai itu, yaudah deh nggak usah pakai packaging lagi. Terus nanti COGS mereka bisa diturunin, mungkin harganya juga bisa diturunin gitu kan, kayak gitu. Itu kan juga benefit untuk semua orang gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau kita serentak semuanya itu mengubah kebiasaan kita, nanti bisnis-bisnis tuh pasti akan melihat gitu loh. Jadi kayak dan mereka akan wah oke, iya ada peluang gitu, seperti itu sih. Jadi ya kita sebagai konsumen jangan bilang kayak aduh ya jangan jangan terlalu nurut lah sama orang-orang gitu, kayak sama bisnis-bisnis sama segala macam gitu kan. Cobalah pegang teguh value lingkungan yang kalian punya dan coba ubah kebiasaannya. Ya, bener banget kak. Jadi memang kita dimulai dari diri sendiri, yang dimana kalau kita ngelakuinnya pelan-pelan, konsisten, itu kalau semuanya berubah. Yang tadi kakak bilang kalau dari segi bisnis bisa dilihat, ada peluang juga loh sebenarnya di sini gitu kan ya. Nah, aku penasaran nih, kakak tuh dari tadi nyebutin alas ada pengaruhnya ini, alas pengaruhnya itu, alas bikin ini bikin itu. Nah sebenarnya kalau kakak mau jelasin secara detail, sebenarnya inovasi alas tuh apa nih kak? Kayak untuk gimana maaf ini hujannya deras banget, maaf. Gimana? Ya jadi tadi kan kakak sempat, suaraku dengeran? Iya kedengeran. Aku ringan. Jadi kan tadi kakak udah nyebutin nih bahwa alas tuh pengaruhnya ini, alas tuh bisa kayak gini, kayak gitu. Nah mungkin secara detail nih kakak bisa jelasin, bisa biar teman-teman tuh tahu bahwa sebenarnya inovasi alas tuh apa sih dan tujuan dari alas itu apa sih? Iya. Oke. Jadi alas itu adalah sebuah ini agak template ya, tapi alas itu adalah sebuah layanan kotak makan yang bisa dikembalikan. Jadi kalau misalnya mesen dari GoFood atau GrabFood gitu ya, itu bisa mesen dengan tempat makan alas, dan itu tempat makannya itu bisa dikembalikan. Nah, saat dikembalikan itu kita akan sanitasi dan kembalikan lagi ke merchant gitu. Seperti itu sistemnya. Jadi bisa dan ini sistemnya itu membership ya. Jadi bisa langsung daftar aja ke alas.id. Itu nanti bisa isi form dan itu nanti akan ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan, baru nanti sudah bisa memesan tanpa sampah gitu ya. Dan itu kita sekarang udah partner dengan 15 merchant di Jakarta. Kebanyakan sih di Jakarta Selatan ya, di daerah Cipete, Cilandak, Senopati juga ada, sama Karangtengah gitu. Dan kita juga ada satu merchant di Menteng dan satu merchant lagi di Rawamangun. Oke, itu kan tadi kakak bilang tempat makan dikembalikan. Itu maksudnya misalnya nih, aku ngomongin teknis nih ya, agak teknis sedikit. Iya, benar. Misalnya aku nih pesan di Grab di Tenan X gitu yang ada di Kemang misalnya. Aku pesan, terus datang nih tempat makan alas nih. Nah itu
ibaratnya itu langsung dibalikin tuh. Jadi kayak kita langsung itu perlu dicuci dulu atau gimana prosedurnya supaya untuk dibalikin. Itu bang Grabnya tuh nungguin gitu, abang kurirnya. Enggak. Jadi memang seperti biasa aja, mesen seperti biasa aja. Tapi karena kan kita sistemnya membership ya, dan kita memang sudah memiliki point of contact dari penggunanya gitu kan. Karena memang merchant-nya juga akan melaporkan ke kita gitu, kalau misalnya oh ini Kak Via sudah meminjam berapa banyak gitu kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita tahu dan kita setiap hari Kamis itu akan remind, dan setiap hari Jumat kita akan ambil itunya packagingnya seperti itu. Oke. Nah kalau saat ini udah pengaruhnya banyak nih, apa baru Jakarta aja atau untuk saat ini sih Jakarta aja, tapi kita itu sudah ada 600 orang yang mendaftar di Alas. Itu lumayan sih. Kenapa? Atau ke 601 ya? Iya, boleh. Lumayan sering online makanan nih, boleh lah. Iya. Itu sudah 600, dan juga kita sudah avoid hampir 3.000 packaging dari landfill. Berarti pas masnya ngambil nih di hari Jumat itu posisinya harus sudah bersih ya, dari kita berarti harus sudah dicuci nih dari konsumen. Oke. Iya. Jadi memang kalau disarankan sih memang dibersihkan terlebih dahulu ya. Tidak perlu apa ya namanya, tidak perlu nggak perlu kayak oh ya kalau masih bau dicuci lagi apa gimana, cuci 2 kali gitu, nggak perlu sih. Yang penting udah bersih aja, karena kan memang kita ada sistemnya kita sendiri ya, SOP kita sendiri gitu. Makanya itu jadi emang semua packaging akan kami bersihkan lagi sih. Oke. Nah berarti buat sobat Eko semua nih yang suka kayak aku nih, anak kosan yang sering makan di luar, yang jarang masak gitu ya, entah itu kita beli masak atau yang paling utama kalau beli online itu bisa nih kita join di timnya Alas atau jadi membernya Alas untuk beli makanan gitu ya. Iya. Ternyata upaya kecil yang dilakukan itu tentunya akan berdampak ya Kak, dan memotivasi kita semua untuk meniru dan yang tadi saya bilang membiasakan kebiasaan baru untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi buat sobat Eko semua yang hadir nih ya di sini, mulai yuk kita mengurangi sampah kemasan gitu bersama Kak Bagas juga nih, tadi udah banyak motivasi kita nih kayak wah ternyata bisa kayak gini loh, bisa kayak gini. Jadi dari kita sendiri kayak wah ternyata bisa loh kalau kita bisa pesan makanan online tanpa kita takut kemasannya tuh bakal dibuang kemana sih gitu kan. Karena tanpa sadar itu kan yang tadi kita sebutin, itu juga menjadi salah satu timbulan sampah yang menggunung gitu ya di Indonesia ya kayak. Sebelumnya nih waktu kita nggak kerasa banget, bentar lagi udah mau penghujung acara nih Kak. Makasih banyak buat Kak Bagas yang udah mau sharing bersama kita, meluangkan waktunya di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Bagas ini bisa menambah wawasan baru kita, dan kita bisa lebih aware nih bahwa kita harus mengurangi sampah kemasan dari diri kita sendiri, dan itu dimulai harus dari sekarang gitu ya kayak. Nah sebelum aku tutup nih, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan? Oke. Jadi ya memang sih tadi seperti Kak Via bilang ya. Jadi memang kita untuk memberantas isu lingkungan ini, isu krisis sampah yang ada di Indonesia ini, kita benar-benar harus memulai dari diri kita sendiri, dan kita harus merubah kebiasaan kita, dan juga mungkin daftar Alas. Nah, kalau ngomongin daftar Alas nih Kak, gimana caranya deh? Secara umum aja deh, lewat aplikasi atau harganya, merchantnya lebih murah. Iya. Oke. Ini sangat teknis ya kalau kayak gitu ya. Jadi kita belum ada aplikasi, kita tidak ada aplikasi, semuanya itu di apa ya namanya, di sangat manual lah pokoknya kayak gitu. Dan untuk membershipnya itu hanya 50.000 untuk seumur hidup. Jadi udah bayar 50.000 udah dapat 2 kali gratis pick up, dan juga itu bisa pakai alas sepuasnya. Seumur hidup. Seumur hidup. Selama aku di Jakarta nih, aku
aku join itu bisa aku pakai terus. Iya, bisa Oke, kita kayak menarik, gitu. menarik. Aku jadi orang ke-601 pokoknya nanti ya, yang Oke, jadi siap, member Alas. ditunggu. Oke Kak, ya udah mantap nih penjelasan dari Kak Bagas tuh udah sangat jelas banget di sini dari segi permasalahan, latar belakang sampai solusi yang unik sih menurut aku nih, kayak suatu hal yang baru yang wah ternyata ada nih ya, kayak ada komunitas yang mau bilang atau Ya, komunitas. komunitas yang ternyata kepikiran nih untuk di zaman mungkin sebelum pandemi atau ini ditambah pandemi, kayak wah ternyata ada peluang nih di sini yang bisa selain untuk bisnis tapi juga untuk melestarikan lingkungan ya Kak. Oke, terima kasih banyak nih Kak Bagas udah join di sini. Nah mungkin kalau Kak Bagas mau melanjutkan kegiatannya tidak apa-apa untuk meninggalkan live-nya. Sehat selalu ya Kak. Nanti aku yang Siap. 601 lah pokoknya untuk join. Iya, oke, siap. Oke, Oke, thank makasih you ya ya semuanya Kak. ya, makasih sudah datang. Bye-bye. Bye. Sobat Eko semuanya, berakhirlah cerita Eko Series kali ini. Kami berharap dengan adanya sharing session ini, itu dapat membuka mata kita bahwa sebenarnya pengurangan sampah itu bisa kita lakukan dengan cara apapun. Dengan cara yang simple, sampai kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang mendukung kita untuk bisa mengurangi sampah kemasan. Nah, buat Sobat Eko semuanya, apabila ada yang penasaran dengan cerita Eko Series yang lainnya, dapat mengunjungi Instagram kita di di universaleko.id ataupun di YouTube kita di Universal Eko. Bersama Universal Eko, mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Siap mengelola limbah sesuai bertanggung jawab? Saya Alivia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.